Kita lahir ke dunia ini satu tujuannya. Untuk membebaskan diri dari segala penderitaan. Jadi kita lahir ke dunia ini untuk satu tujuan ya. Untuk membebaskan diri kita dari segala penderitaan. Pertanyaan dari saya, betul nggak tujuan itu sudah terasa oleh kita? Atau kita malah semakin menderita? Jadi tujuan kita lahir ke dunia ini untuk membebaskan diri dari penderitaan. Bagaimana cara membebaskan diri dari penderitaan? Bagaimana caranya? Ya? Mencari kebahagiaan. Bagaimana cara mencari kebahagiaan? Pertanyaan yang sederhana seperti ini saja, terkadang kita masih bingung. Kalau orang ingin bebas dari rasa takut, dia harus diceburkan kepada peristiwa yang dia takut dengan peristiwa itu. Kalau terus-menerus, maka dia lama-kelamaan akan menjadi biasa, lalu dia menjadi tidak takut lagi. Orang yang takut dengan anjing misalnya, itu justru harus sering bertemu dengan anjing. Lama-kelamaan dia menjadi sangat mengenal anjing. Lalu dia menjadi akrab dengan anjing. Lama-kelamaan dia menjadi bersahabat dengan anjing. Orang yang takut anjing, menghindari anjing, sebetulnya rasa takut anjingnya tidak pernah sembuh. Paham? Jadi tujuan kita lahir ke dunia yang sekarang ini adalah untuk membebaskan diri dari penderitaan. Maka salah satu cara untuk membebaskan diri dari penderitaan, maka kita harus mengalami penderitaan itu sendiri. Paham? Jadi kalau kalian sekarang mengalami banyak penderitaan, berarti kalian ini sebetulnya sedang berjuang untuk membebaskan diri dari penderitaan itu. Paham? Oke. Sekarang kita lagi motong-motong bawang di dapur, kemudian gak sengaja pisau malah motong jari kita. Sakit, ya kan? Karena jarinya terluka. Maka sebetulnya dengan mengalami jari yang terluka itu, maka berikutnya dia sangat hati-hati menggunakan pisau. Kan sebetulnya upaya membebaskan diri dari terluka itu terjadi setelah dia terluka. Setelah mengalami luka dan merasakan sakitnya, lalu dia tidak mau terluka lagi. Lalu dia berupaya untuk membebaskan diri dari pengalaman tentang terluka. Jadi terluka itu menjadi penting kalau begitu. Betul nggak? Menjadi penting. Nah sekarang saya akan tunjukkan bahwa sebetulnya semua hal yang terjadi dalam hidup kita itu ternyata penting adanya dan diperlukan itu terjadi dalam kehidupan kita. Ya cuma kita belum bisa melihat itu pentingnya. Ya, karena apa? Karena kita masih di kesadaran yang paling rendah dengan cara memilih dan memilah kehidupan yang diingini, ya. Padahal semuanya sebetulnya adalah penting. Jadi sekali lagi, kita lahir ke dunia ini untuk apa? Membebaskan diri dari penderitaan. Maka kita di dalam kehidupan dunia ini banyak mengalami penderitaan. Dengan cara seperti itulah kita akan berhasil membebaskan diri dari penderitaan. Baik. Di Quran dikatakan begini. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Aku ilhamkan ya di dalam dirimu itu dua hal. Yang pertama fujur, sifat buruk. Yang kedua takwa, yang menyangkut sifat baik.
Kalau Allah itu mengilhamkan sifat baik dan buruk, sedangkan Allah di ayat lain mengatakan, aku tiupkan ruhku, dan jiwamu adalah percikan dari cahayaku, kata Allah. Ya kan? Jiwamu adalah mewakili keberadaanku di dalam dirimu, kata Allah sendiri. Masa Allah mewarisi sifat-sifat buruk? Nah, sekarang pertanyaannya, sifat buruk yang diilhamkan pada kita itu sebetulnya siapa yang mengilhamkan? Gimana jawabannya? Di satu sisi Allah mengatakan, aku ilhamkan dua hal, sifat baik dan sifat buruk. Di sisi lain Allah mengatakan, ya, aku tiupkan ruhku, jiwamu adalah percikan dari cahayaku. Keberadaanku dalam dirimu itu adalah jiwamu. Jadi kalau dalam jiwa ada sifat baik, sifat buruk, berarti Allah seakan-akan mewarisi sifat buruk itu. Setuju apa tidak? Nah, kalau tidak gimana? Ini kan jadi bertentangan. Koherensinya gimana? Ya, udah pinter kan? Harusnya udah pinter. Gimana? Nah, jangan lupa. Ya, di Quran itu ada kata-kata ruh. Ada kata-kata nafs. Ruh itu adalah keadaan yang awal. Tapi nafs itu adalah, ya, ruh yang sudah mengalami proses kehidupan berkali-kali. Jadi, ya, kita ada di sini sekarang mungkin bukan kehidupan yang pertama. Kalau bukan kehidupan yang pertama, berarti sebelum kita hidup yang sekarang, sebelumnya kita juga pernah hidup. Nah, di kehidupan yang sebelum itulah kita telah membangun keburukan. Nah, keburukan itu yang kemudian nempel kembali, diilhamkan kembali dan melekat dalam diri kita. Nah, keburukan itu sebetulnya adalah sumber penderitaan kita. Oleh karena itu membebaskan diri kita dari segala keburukan di masa lalu, maka kita harus mengalami keburukan itu sendiri untuk membebaskan diri kita dari keburukan itu sendiri. Paham? Nah, gitu. Tetapi kalau kita mau menampik, ya, teori tentang lahir kembali, maka sebetulnya kita akan bingung, ya, untuk bisa mendeskripsikan hal yang semacam itu. Karena tidak ada jawaban yang pasti. Ya, jadi sekali lagi, kita lahir ke sini, sekarang ini adalah untuk membebaskan diri dari penderitaan. Dengan cara apa? Dengan cara mengalami penderitaan itu sendiri. Jadi kalau kita tidak mau mengalami penderitaan itu dalam kehidupan yang sekarang, itu sama dengan kita sedang tidak mau membebaskan diri dari penderitaan itu. Itu sebabnya kehidupan kita akan terus menerus, ya, berada dalam siklus hidup mati yang tidak pernah ada akhirnya, tidak ada selesainya. Bisa dipahami? Baik. Nah, sekarang untuk meraih itu kemudian kita belajar banyak hal. Salah satunya kita belajar spiritual. Kan gitu. Makanya banyak sekali kelompok-kelompok, komunitas-komunitas yang mengatasnamakan dirinya adalah kelompok spiritual. Apa sih sebetulnya spiritual itu? Spirit itu kan dalam bahasa Inggris, itu kan artinya adalah semangat. Semangat sebetulnya. Ritual itu artinya kan upacara. Jadi sebenarnya dua kata, spirit dan ritual. Ya, semangat untuk melakukan upacara atau semangat untuk menjadikan hidup ini sebagai ritual. Gitu. Jadi ritual itu tidak saja dibatasi pada melakukan hal-hal yang bersifat keagamaan. Bekerja itu bisa menjadi ritual, ya kan? Menyapu itu bisa menjadi ritual. Mandi sekalipun bisa menjadi ritual. Buang air besar, buang air kecil pun itu bisa menjadi ritual. Kalau semua itu dilakukan dalam kesadaran.
Jadi sungguh sangat aneh kalau ada komunitas yang mengatasnamakan dirinya belajar spiritual, tapi kehilangan semangat dalam hidupnya. Misalkan, semangat bekerjanya kurang, semangat bangun paginya kurang, gitu kan? Iya, semangat berusahanya kurang, semangat mengajinya kurang, semangat ibadahnya kurang. Nah, kalau kita masih mengalami pasang surut dalam konteks semangat tadi, sebetulnya kita masih mengalami pasang surut dalam belajar spiritual itu sendiri. Harusnya orang yang sudah berada dalam pembelajaran spiritual harusnya terbebas ya dari pasang surut itu, selalu dalam kondisi penuh dengan semangat. Nah, penuh dengan semangat itulah yang akan kita bicarakan sekarang. Bagaimana ya orang melakukan sesuatu dengan penuh dengan semangat kalau yang dilakukan itu tidak ada dampaknya pada dirinya, atau dia sendiri tidak merasa senang melakukan itu. Contoh ya, saat kita sedang melakukan laku takwa, kemudian kita mendapatkan pengalaman yang luar biasa, ya, setelah itu kan pada diri kita timbul semangat ya, itu. Atau ketika kita pun melakukan laku takwa, tapi mendapatkan yang sebaliknya, harusnya kita juga tetap semangat. Nah, di mana sebetulnya hilangnya semangat itu? Hilangnya semangat itu karena kita ya memasukkan kebiasaan berpikir di wilayah jasmania ini memasuki dimensi yang bersifat ruhania. Ngerti maksud saya? Kan di dalam kebiasaan hidup kita biasa berpikir kita senang ketika mendapatkan yang kita ingin, tidak senang mendapatkan yang tidak kita ingin. Padahal di dunia ruhaniah itu sudah tidak ada dualitas. Gitu. Nah, itu yang menyebabkan seseorang sering merasa frustrasi di dalam melakukan sesuatu. Nah, ini yang harus dipahami oleh kita supaya semangat kita tetap menyala sesuai dengan judul ngaji kita, spiritual. Jadi kalau kita suatu saat misal mengalami hambatan-hambatan hidup, sampai mengalami keputusasaan gitu ya. Ya, semakin kita mengizinkan kita berputus asa, semakin mudah sebenarnya kita akan jatuh ya. Karena apa? Iya. Naik sepeda kalau berhenti mengayuh kan jatuh. Belajar spiritual juga begitu. Makanya banyak orang yang jatuh ya di dalam perjalanannya karena tidak terasa dia berhenti mengayuh. Kenapa berhenti mengayuh? Karena hilang semangat. Apa yang membuang dia hilang semangat? Mungkin saja karena dia terlalu banyak ekspektasi yang ekspektasinya berbeda dengan kenyataan yang terjadi. Nah, dia menjadi gagal untuk menerima kenyataan hidup. Itu salah satu faktor yang menyebabkan seseorang sangat mudah jatuh ketika belajar spiritual. Nah, itu sebabnya spiritual itu sebetulnya kelihatan orang-orang yang sudah di dimensi spiritual, bukan di dimensi religius. Itu penuh dengan semangat dalam segala hal. Dengan segala hal. Nah, itu perlu juga dikoreksi oleh kita sekarang, ya. Jadi kalau kita menghadapi kehidupan ini, ya, penuh dengan kebingungan, kecemasan, gitu kan? Artinya pembelajaran spiritual kita belum bisa mewarnai ya aspek kehidupan kita. Nah, di situ berarti kita harus tahu, harus pinter mencari di mana sebetulnya letak kesalahannya. Jangan-jangan kita terlalu banyak mengerjakan sesuatu yang kita tidak suka cuman karena dorongan saja. Dorongan atau ada dorongan-dorongan yang menekan kita untuk melakukan itu. Jadi kalau kita sekarang masih berada di dimensi kewajiban melakukan sesuatu, bukan di dimensi kesenangan dan cinta, sebetulnya itu masih ada yang harus di-upgrade lebih kuat lagi. Itu yang menyebabkan seseorang sangat labil ya di dalam melakukan itu. Oke, jadi kalau kita sekarang lahir ke dunia ini, kan ada dua. Ada yang lahir ke dunia karena sebelumnya sudah terlahir, tapi ada juga mungkin yang sebetulnya sudah sempurna. Ya, kenapa itu juga perlu lahir? Kan gitu. Nah, kalau saya merenungi ini, sebetulnya kesempurnaan itu apa? Kesempurnaan itu apa? Saya berpikir begini.
di alamnya Allah, di alamnya cahaya gitu. Kan di situ tidak ada dualitas. Dualitas itu adanya di alam dunia. Gitu. Jadi sebetulnya ruh-ruh yang pertama kali diutus ke alam dunia ini, ya. Lalu di alam dunia mengalami dualitas, sebetulnya itu juga cara untuk menyempurnakan ruh agar mengalami pengalaman yang tidak dialami di alam sana. Dan itu akan menambah kualitas ruh menjadi sangat berbeda. Kualitas awalnya bisa naik ke kualitas yang lebih tinggi lagi setelah mengalami dualitas ini. Oleh karena itu, mungkin saja di kehidupan ini ada yang memang sudah kembali diutus lagi, tapi ada juga yang memang ya belum bisa kembali, harus menyelesaikan penderitaan demi penderitaan untuk membebaskan diri dari penderitaan itu. Kita ada di level mana? Nggak usah dipikirkan. Yang penting kita jalani saja kehidupan sekarang. Kalau terlalu banyak penderitaan yang kita alami, ya sudah, itu mencerminkan bahwa sebetulnya kita sedang membebaskan diri dari semua karma masa lalu yang menempel pada diri kita. Betul nggak? Nah, untuk kembali menjadi ruh suci itu. Kalau sudah jadi ruh suci, ya terserah Allah. Kalau diutus kembali untuk meningkatkan kualitas ruh agar menjadi lebih dewasa lagi, maka dia akan diutus lagi untuk mengalami dualitas lagi. Dan itu terus menerus seperti itu. Itu yang disebut dengan kesempurnaan. Gitu. Oleh karena itu, maka hal pertama yang harus kita sadari adalah bahwa jiwa ini, jiwa yang ada di sini, itu kan percikan kecil dari cahaya Tuhan. Kalau kita menyadari jiwa itu percikan kecil dari cahaya Tuhan, berarti sebetulnya kesadaran ini dimunculkan juga pada orang lain. Oh, sebetulnya di situ juga ada percikan kecil cahaya Tuhan. Di situ juga ada percikan kecil cahaya Tuhan. Di situ juga ada percikan. Jadi pada diri-diri orang lain pun ada percikan kecil cahaya Tuhan. Jadi ketika kita membuat pelayanan kepada orang lain, sebetulnya pelayanan itu adalah demi untuk melayani Tuhan itu sendiri. Gitu. Nah, kalau kesadaran ini dimunculkan pada semua orang, maka orang itu tidak akan mungkin terjebak pada jual beli kebaikan. Ya kan? Ya. Ketika dia melakukan kebaikan, ya, dia tidak perlu bayaran untuk mendapatkan kebaikan lagi. Bahkan orang yang sudah berhenti untuk mendapatkan bayaran dari kebaikan yang dilakukannya, bisa jadi sebetulnya dia mendapatkan kebaikan yang jauh lebih besar. Itu yang kemudian disebut dengan pahala. Jadi pahala itu sebetulnya bahasa Indonesia, ternyata artinya kalau dalam kamus itu artinya hadiah. Yang diterjemahkan dari bahasa Arab. Nah, hadiah, sekarang kita bicara hadiah. Ada orang balap lari 100 meter. Dia misalkan lari 100 meter lebih cepat, dan ternyata dia masih punya waktu, karena lihat teman-temannya masih di belakang. Dia balik lagi, lari lagi. Tidak sesuai dengan aturan, maka dia tidak dapat hadiah. Ngerti nggak? Hadiah itu selalu berhubungan dengan tata aturan, gitu loh. Jadi tidak bisa yang namanya hadiah itu suka-suka dia sendiri. Ya hadiah tentu saja akan diberikan pada seseorang kalau dia memenuhi kriteria untuk mendapatkan hadiah itu. Siapa yang menentukan? Kan panitia, betul nggak? Jadi ternyata Allah itu memberikan hadiah, bukan bayaran atas kebaikan kita. Itu yang kemudian disebut dengan pahala. Jadi sebetulnya ketika kita melakukan kebaikan dan kita bilang semoga kita diberi pahala, sebetulnya yang kita inginkan itu bukan pahala, itu bayaran. Ngerti maksud saya? Karena yang namanya pahala itu tidak pakai semoga. Ngerti maksud saya? Pahala itu tidak pakai semoga, upah itu bayaran, upah bukan pahala. Jadi kalau semoga Bapak Ibu ya yang sudah menyumbangkan uangnya ke masjid ya diberi pahala yang berlipat ganda. Bukan, itu bukan pahala, itu bayaran. Karena pakai semoga. Nah, pahala itu hadiah. Yang namanya hadiah itu nggak pakai semoga. Nggak pakai semoga. Ya, akan diberikan pada saatnya kepada orang yang berhak untuk menerimanya kalau dia memenuhi kriteria untuk menerima hadiah itu. Dan hadiah ya tidak dikaitkan dengan berapa besar usaha kita. Ngerti nggak? Tidak dikaitkan dengan berapa besar usaha kita. Ya terserah si pemberi hadiah itu. Ini maksud saya. Nah itu yang disebut dengan berkelimpahan hidup seseorang kalau dia sudah mendapatkan
yang namanya hadiah, yang namanya pahala, bukan bayaran, bukan jual beli kebaikan. Nah, orang yang masih ya di dimensi kesadaran itu melakukan kebaikan karena ingin mendapatkan kebaikan, sebenarnya dia tidak akan pernah mendapatkan pahala. Paling dia mendapatkan bayaran atas jual beli kebaikan itu sendiri.